Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Iskandar Is, penyuluh anti korupsi. Materi ini akan kami sampaikan dengan harapan Bapak Ibu dapat kembali merefresh pengertian korupsi dan nilai-nilai yang mesti kita tumbuh kembangkan, nilai-nilai anti korupsi dalam lingkungan kerjaan kita, sebagaimana yang telah kita perjanjikan dalam fakta integritas sebelumnya. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan sebelum memulai materi ini saya membuka dengan pantun layaknya sebagaimana orang Melayu. Batang hari, batang tembesi, air di muara deras sekali. Izinkan kami menyampaikan materi anti korupsi, semoga menjadi pencerah hati. Bapak Ibu yang kami hormati, korupsi berkembang dari zaman dahulu. Pengertiannya menurut Transparansi Internasional adalah perilaku pejabat publik, politikus atau pegawai negeri yang secara tidak wajar dan ilegal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan kekuasaan dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Sementara menurut hukum di Indonesia, korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, baik perseorangan maupun korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kenapa korupsi bisa tumbuh dan berkembang? Baik, kita lihat beberapa hal berikut. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi adalah satu, faktor internal, di mana terbagi dalam aspek perilaku individu, yaitu sifat tamak yang dimiliki oleh manusia, moral yang tidak kuat atau kurang kuat, terus adanya gaya hidup yang konsumtif. Ini adalah aspek perilaku individu yang menyebabkan timbulnya terjadinya korupsi. Kemudian aspek sosial yang juga merupakan faktor internal, perilaku keluarga dan lingkungan yang mendukung terjadinya sikap-sikap koruptif. Dalam faktor eksternal adalah masyarakat. Kalau tadi keluarga, ini masyarakat di lingkungan kita yang memberikan kesan kondusif untuk terjadinya korupsi. Kemudian ada aspek ekonomi, di mana pendapatan yang tidak mencukupi. Tapi dalam beberapa catatan, ternyata korupsi juga terjadi pada orang-orang yang pendapatannya lebih dari yang dari standar biasa. Dan aspek politis, kepentingan politik dalam rangka mempertahankan ataupun meraih kekuasaan. Dan aspek organisasi, tidak adanya teladan, tidak akuntabel, dan lemah dalam sistem pengendalian. Itulah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi. Kami ingatkan kembali bagi bapak-bapak, ibu-ibu, ada 30 delik tindak pidana korupsi dan pengelompokannya. Ini barangkali banyak terjadi di antara kita, tapi kita abai. Kita tidak terlalu memperhatikannya, padahal sebenarnya itu masuk dalam kategori atau delik tindak pidana korupsi. Kelompok pertama yaitu kerugian keuangan negara. Kaitannya adalah melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri. Kemudian menyalahgunakan wewenang. Kemudian dalam kelompok kedua yaitu kelompok suap menyuap PNS, memberi hadiah kepada PNS, PNS menerima suap, PNS menerima hadiah, menyuap hakim, menyuap advokat, hakim dan advokat menerima suap, hakim menerima suap, advokat menerima suap. Itu dalam kelompok suap menyuap. Dan dalam kelompok ketiga, penggelapan dalam jabatan, yaitu PNS menggelapkan atau membiarkan terjadinya korupsi. Kemudian PNS memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi, PNS merusak bukti, kemudian PNS membiarkan orang lain merusak bukti. Juga merupakan tindak pidana korupsi. Yang ke dalam kelompok 4, perbuatan pemerasan, PNS memeras masyarakat umum, PNS memeras PNS lain. Dalam kelompok 5, yaitu kelompok perbuatan curang, di mana yang pertama pemborong berbuat curang, kemudian pengawas membiarkan perbuatan curang, kemudian rekanan TNI Polri berbuat curang, pengawas TNI Polri berbuat curang, penerima barang TNI Polri membiarkan perbuatan curang, PNS menyerobot tanah negara. Itu juga merupakan tindak pidana korupsi.
dan benturan kepentingan. PNS turut serta dalam pengadaan barang yang diurusnya. Dari kelompok berikutnya, kelompok 7 adalah gratifikasi. PNS menerima gratifikasi dan tidak melaporkannya kepada KPK. Untuk penerimaan yang lebih dari 1 juta, kita harus melaporkannya kepada KPK. Nanti biar KPK yang melakukan verifikasi apakah termasuk dalam gratifikasi atau bukan. Kemudian ada beberapa tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Itu merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi dan tidak memberikan keterangan, dan bank tidak memberi keterangan rekening tersangka, saksi atau ahli memberikan keterangan palsu, saksi membuka identitas pelapor. Itu 30 delik tindak pidana korupsi. Mungkin kita bisa ingat-ingat lagi, ada hal-hal kecil yang terjadi di antara kita, sekitar kita abai bahwa itu adalah sebenarnya masuk dalam delik tindak pidana korupsi. Bapak Ibu yang kami hormati, dan bagaimana korupsi itu bisa dihindari atau bisa diminimalisir, yaitu adalah integritas, sikap integritas. Jadi sebagai kepala operasi, sebagai kepala organisasi perangkat daerah, kita sudah, kali saya ingat tadi bahwa kita sudah menandatangani fakta integritas dengan pimpinan kita, di mana integritas itu sendiri adalah konsistensi antara pola pikir, perasaan, perkataan, dan perbuatan yang selaras dengan hati nurani dan nilai-nilai yang berlaku, dapat berasal dari kode etik di tempat kerja, nilai masyarakat, atau moral pribadi. Inilah yang menjadi dasar kita, kekuatan kita untuk menghindari terjadinya korupsi. Itu nilai-nilai anti korupsi yang harus kita tanamkan dan kita tumbuh kembangkan kepada kita dan teman-teman kita, lingkungan kerja sekitar kita, yaitu kejujuran. Kejujuran merupakan sikap yang menumbuhkan anti korupsi dengan mengetahui apa yang benar dan melakukan apa yang benar. Kemudian dua adalah kepedulian, akan memperlihatkan dan menghiraukan orang lain. Kita tidak acuh dan tidak abai dengan orang lain, kita peduli orang lain. Kemudian kemandirian, itu berdiri sendiri, kemampuan untuk menyelesaikan yang menjadi tugas kita. Kemudian disiplin, sikap yang patuh akan peraturan, tepat waktu. Dan tanggung jawab adalah sikap dan perilaku yang ingin bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, sehingga dapat mengerem kita dari tindakan-tindakan yang konsumtif dan berakibat koruptif. Dan adalah kerja keras. Ini sikap ada tindakan yang bersungguh-sungguh dan berusaha untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita. Sikap sederhana, bersahaja, menggunakan sesuatu tidak berlebihan, secukupnya saja. Kemudian 8 adalah keberanian, hati yang mantap, percaya diri, tidak takut untuk mengungkapkan kebenaran. 9 adalah keadilan, berlaku adil untuk semua tanpa membedakan satu dengan lain. Ini adalah sikap 9 sikap nilai-nilai anti korupsi yang harus kita tumbuh kembangkan di lingkungan kita bekerja. Kembali lagi saya mengingatkan, Bapak Ibu mempunyai kesempatan yang sangat besar untuk menumbuh kembangkan nilai-nilai anti korupsi ini, nilai-nilai integritas ini di lingkungannya, sehingga terbentuk teamworks yang benar-benar dapat bekerja dan menjadi contoh orang lain yang untuk menghindari terjadinya sifat korupsi. Sekali lagi saya mengingatkan Bapak-bapak, Ibu-ibu, sebagai kepala organisasi perangkat daerah, untuk bisa menumbuh kembangkan integritas dan nilai-nilai anti korupsi di lingkungannya, agar kita dapat maju dan bertumbuh berkembang. Demikian penyampaian ini. Semoga Bapak Ibu dapat menumbuh kembangkan sikap-sikap nilai anti korupsi di lingkungan kerja Bapak Ibu, sebagaimana yang telah Bapak Ibu perjanjikan dengan faktor integritas. Mengakhiri penyampaian penyuluhan anti korupsi ini, izinkan kami tutup dengan pantun. Tepian tempat berlatih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.